Love Jogja and you, Geronimo. Andrea dan juga Jas kali ini jauh-jauh datang ke Jogja. Tapi kalau Andrea kayaknya di Jogja ya? Jogja. Iya, aku udah berapa bulan nih di Jogja, 2 bulan di Jogja. 2 bulan. Tapi overall sih udah 3 tahun gue di Jogja. Kok udah bisa? 3 tahun? SMA di Jogja? Enggak, aku itu kuliah di sini, di UGM. Oh di UGM. Di kampus Bercanda guru. itu ya. Ya, bercanda. Itu kamu ospeknya bareng dia? Enggak, enggak. dia ada tingkat aku. Oh. Beda fakultas juga enggak kenal. Udah pernah foto bareng ketemu nggak belum? Belum pernah, enggak ketemu nih. Kalau ketemu mau gimana? Pak mau foto dong mbak, bercanda gitu. Nggak mau bercanda. Gak mau, gak jadi gitu. Kalau Jas, ke Jogja udah berapa kali nih Udah sekarang berapa nih? kali Jas? Ke Jogja Jas? Aduh udah berapa kali ya? Kayaknya nggak kehitung deh. Serius? Sering banget ya berarti ya? Sering banget ya udah Iya, ya. masih ada manggung paling promo. Kemarin juga terakhir video klip di sini sih juga. Kemarin. Video klip? Heeh. Oh iya? Video klip yang mana? Sempet, bener orang bilang di sini kemarin. Bener orang bilang. Ya. Oh iya. Di tahun lalu tuh di sini aku masih ingat. Oh. Udah familiar lah ya Udah sama familiar. Yogyakarta lah Udah, ya. Udah hafal ya? Udah hafal ya. Berarti kalau dilepas sama Andrea di Pogung udah bisa keluar jalan ya? Tahu Pogung ya? Kayaknya aku harus nanya banyak dari dia deh. Dia lebih tahu Jogja kayaknya dia. Andre lebih tahu Jogja. Oke. Kali ini kita ngobrol sama Jas sama Yes. juga Andi kali ya, manggilnya Andi boleh gak sih? Sebenarnya aku dipanggilnya Andy. sama Andy. teman-teman. Andy ya? Andy. Oh, kenapa Andy? Ada kicknya, depannya namanya ada kicknya berarti. Bukan Kick dong. Andy kalau itu. Bukan. Lebih ke Andy Toy Story sih ya. Oh, Itna ya berarti ya? Iya. Itna. Ya kan kalau balik Andy, Pak. Iya. Andy, kaki kiri apa kaki kanan sih? Apanya? Biasanya kan Oh, dinamain yang Di bawah, di bawah, bawah. Andy kaki. ya kan? Iya. Iya. Di bawahnya si siapa? Temannya Buzz Lightyear. Woody. Woody. Woody Woodpecker. Beda lagi. Oh, beda lagi, Pak. Beda lagi. Oke. Kalau Jas bener ya manggilnya namanya Jas atau Jess sih sebenarnya? Aku bebas sih. Bebas aja ya. Bebas Oke, ya. kita Aziz. Yes, benar. Itu lebih benar. Itu lebih benar ya? paling benar. Aziz. Oke, tapi kalau mungkin teman-teman udah banyak tahu kali ya kenapa akhirnya dari Aziz bisa jadi Jas. Tapi kalau Kanca Muda mungkin ada yang belum Belum tahu tahu nih sejarahnya dulu gimana tuh. Jadi gimana ya? Pas waktu gue di Brunei, nama gue kan Aziz kan. Tapi cuman kalau people pronounce it tuh kayak Jas kayak mungkin Andy di gitu. Mungkin ya gitu. Jadi nama belakangnya sebenarnya ZIZ sebenarnya. Ziz, Gitu. Aziz, Tapi Aziz. karena di Brunei itu juga ada yang nyanyi juga namanya Aziz juga. Jadi Oh, namanya daripada Aziz juga? aduh kok ada 2 Aziz sih jadi udahlah gitu kan. Oh, akhirnya kamu yang ngalah ya? Ya jadi nggak apa-apa karena dia rilis duluan sih. Oh, Emang iya. dia mulai duluan. Jadi bukan ngalah sih sebenarnya. Lebih tepatnya kayak masa ada 2. Dari JAZ gitu. Ya, tapi banyak juga yang salah, ada yang JAZZ gitu jadinya. Wah, Jadi kalau ada genre yang ya. ada titiknya di atas mahal tuh. Ya. Apa? JAZZ. Aduh. Oh beda. Itu gen pertama. Mobil. Mobil. Titiknya merah paling mahal Nah, ya. itu paling marah tuh. Bener. Apalagi yang RS, Pak. Udah, beda lagi. Oke. Dan kemarin Jas ini jadi jawara Jadi di jawara. Geronimo FM. Bener. The best Tepuk lagunya. tangan dong. Ya, bersamamu ya Iya. kemarin ya. Bersamamu. Lanjut dong. Napnui lap. Gua baru denger versi ini. Ini versi Thailand, Pak. Iya, versi Thailand. Ini versi Thailand. Emang dia ini sering ngobrol sama Tony Jaa dia sama aslinya Ongbak. ya. Ongbak. Iya, Ongbak. Iya, Saya betul. pun setelahnya Tailuk. Motornya ceper tuh di depan. Bener, ring 17 ya. Oke, Jas ya kemarin sempat jadi dasar tembang Nusantara di Jawara di Jawara, tempat kita bener karena emang banget. lagunya the best. Thank you, Iya, terima The kasih. best lagunya Jas banget. asik-asik ya. Ada The yang apa udah jadi soundtrack juga ya, soundtrack film ya? Soundtrack film Milian sempat. Memet. Milih Mamet benar. Milih Mamet gak sih? Ada N-nya gak sih? Itu enggak deh kayaknya. Bukan Memet ya? Mamet dong, Bang. Milih Mamet. Iya. Milian Memet Iya, ya. iya. Itu yang apa yang apa ya? Yang Berdua bersama. Berdua ya? Sama Luluh sih. Itu udah Oh, lama Luluh, banget. ya. 2000 berapa? 2018 kalau nggak salah. 18 yang aku selalu salah tingkah. Wis, apal banget, Pak. Hayater sih Anda ya? Nama fansmu apa sih? Nama fansnya apa sih? Jas? Gue sebenarnya aku nggak bikin ya. Jadi mereka bikin tuh akhirnya Jazz Squad akhirnya. Apa Jas? Jazz Squad. Jazz Squad. Ya, Jazz Squad. Oh, Andi, kalau kamu mau bikin nama fans nama apa fans kira-kira bakal jadi apa Namanya nih? siapa? Iya, Andy udah ada belum sih? Belum Bikin. ada, tapi
Aku tadinya mikirnya ini sih, and Dreamies. Oh, bener. Ya karena kan Menarik. Drea belakangnya itu bisa Dreamies gitu. Oh, Apa sih? lucu. Lucu banget. Iya. And Dreamies, Kayak gitu. Kayak gitu. Ya kan unyu-unyu dikit gitu ya. Iya. Imis gitu kan. Ya, bisa Ih, Dreamies. lucu banget. Sesuai, personanya sesuai. Sesuai persona dan branding ya. Iya. Andri Miss. Woi, oh itu kalau yang cowok. Cowok. Kalau yang Branding cowok. semua ya isi. Woi. Oke, kemarin ngomongin lagu yang bersamamu dulu Bersamamu, deh ya. ya. Ngomongin bersamamu dulu deh. Mungkin orang-orang juga udah punya representasi sendiri ya, relate sendiri sama lagunya Jazz gitu. Tapi kalau dari Jazz sendiri, biar kayak radio lain pertanyaannya. Lagu bersamamu ini inspired by siapa sih? Sebenarnya it's written by Kalib J sebenarnya sama AB Bela Negara. Oh yang Oke. nyiptain? Yang nyiptain mereka. Tapi kayaknya lagu ini udah lama banget deh kayaknya. Lama banget, jauh sebelum mungkin dia rilis lagunya dia tuh. Oke. Oke. It's Only Me ya. It's Only You. Ya. It's Only Me. It's Only Me, sorry. It's Iya, Only Me. It's Only Me. It's Only Me, it's Only Me. Gitu Ya. kan ya. Iya. Terus akhirnya pas gue dikasih beberapa lagunya dia, gue suka banget sama lagu inilah bersamamu. Kayaknya kenapa gue nggak ambil ya lagu ini. Jadi kalau dilihat dari perspektif gue sendiri, Yes. apa ya? Kalau ngomongin tentang lagu cinta kan banyak ya, Iya, banyak banget. banget gitu. Banget. Tapi gue pengennya lebih ke apa ya? Buat orang tua gitu. Iya gak sih? Menurut gue cinta yang tulus tuh kayak nggak ada yang apa ya, yang bersyarat gitu. Lo harus ngapain, lo harus ini nggak bisa. Jadi gue pengen didikit lagu ini emang buat oma gue sih itu. Oh, seperti itu. Karena dapat bisik-bisikan juga Jazz ini anak nenek. Anak nenek, Sama. anak nenek. Saya juga. Nenek gitu, pride. anak nenek gitu. Jadi relate akhirnya Pak. Relate Relate Pak. banget. Gitu. Relate banget. Sayang banget emang sama nenek saya gitu. Bener. Kalau bisa ditato di sini apa ya? I love my grandma gitu. Iya. Di sini, Pak, ada, Pak. Biasanya kalau ke rumah nenek apa? Bermain tic-tac tuh. Nah, Minum coklat, Coklat panas. SpongeBob Pak kalau itu Pak. Kalau itu SpongeBob ya. Nah kita geser ke Andrea kali ya. Boleh. Yang udah 3 tahun di Jogja. 3 tahun Belum di Jogja. ya? 2 bulan di Jogja ya? Currently sih 3 bulan. Sebenarnya gue itu tinggal di Bekasi. Bekasi. Iya, tapi karena gue kuliah, gue domisilinya sekarang Jogja kebanyakan sih. Ngekos di mana di kalau di daerah Jogja? Aku di deket UGM di Pogung. Pogung Lor. Pogung Kidul. Pogong Kidul. Oh, iya. berarti nanti susah nih keluarnya. Susah nih keluarnya ada Pak. Portalnya Iya, udah pada portal, ditutup iya, biasanya. Bawa mobil lagi gue. Nah, Portal kan? semua kan isinya kan. Iya, portal Iya. doang. Portal tuh. tutup, udah malam gitu kan, nggak bisa keluar. Nyari-nyari di maps salah juga Nah, gitu ya. tapi gimana di Jogja setelah dari Bekasi terus pindah ke Jogja, jet lag yang paling kamu rasain nih ya, mungkin apa? Sebenarnya nggak jet lag sih. Sebenarnya menurut gue Jogja itu kayak adem, terus kayak di mana-mana deket gitu kan. Kalau misalnya di Bekasi kan, maksudnya banyak tempat di Bekasi juga. Iya. Tapi kan kalau misalnya gue mau main sama temen gue, biasanya ke Jakarta jauh gitu kan, Iya, jauh 2 ya. jam, sejam macet gitu kan. Gitu. Jadi Iya, kayak gitu sih hidupnya di Jogja. Berarti kamu sekarang fakultas Aku hukum. hukum. Wih, keren banget. Pak Hakim. Anak hukum ya? Anak hukum. Anak hukum. Anak hukum aku. Terus gimana besok kalau misalnya udah lulus masih mau bernyanyi atau Jadi Waduh, pertanyaannya Jadi- berat banget. judges ya? Gak tahu sih, menurut aku sih, gak tahu juga. Susah. Setahun lagi aku lulus, jadi aku gak tahu, aku masih gak tahu sih. yakin setahun lagi lulus. Iya, Emang iya, emang jangan bilang gitu boleh. dong. Emang boleh. Emang boleh, jangan saya yakin bilang itu. gitu dong. Siapa tahu setengah tahun lagi lulus ya. Teman saya loh, yakin 4 tahun 7 tahun akhirnya dia. 6 Pak, jangan tambahin. Jangan tambahin, jangan tambahin. Terlalu fokus berkarir dia soalnya. Bener, iya. Itu bagus sih. Mungkin gara-gara aku berfokus karir ini bisa lulus 7 tahun juga. Jangan amit-amit ya Allah. Saya. Amit-amit, amit-amit. Jangan, jangan. Jangan. Berarti dulu Jazz juga kuliahnya di Brunei ya? Enggak, aku dulu kuliahnya akupuntur. Ah. Aduh, sorry. Aku nggak kuliah, sorry. Aku kuliah, iya. Oke. Tapi kalau ngomongin ini ya tadi ya jalur karir atau passion. Dulu kan Jazz juga sempat nggak pengen nyanyi juga ya. Maksudnya karirnya dulu nggak sempat kepikiran nyanyi juga sebenarnya. Sebenarnya yang menurut gue nyanyi itu hobi doang ya. Hobi kayak kalau kita as a Bruneian tuh ngelihat ya musik tuh nggak ada inilah industrinya gitu. Oh iya. Nggak ada industrinya ya.
Terus dulu denger-denger juga Atlet menjadi pemain atlet sepak takraw ya, Bang? Ya dulu sempet sih Juggling. buat national team U16 Brunei. Wih, keren 2008 banget. tapi akhirnya gue ini sih berhenti gitu. Dia emang di oma gue kayaknya stop aja deh. Lo sekolahnya hancur banget gara-gara bola. karena kan latihan bola terus kan. Iya. Jadi berhenti di 2008 gue masih inget tuh. Pertandingan terakhir tuh di Thailand kalau nggak salah 2008. Terus akhirnya pulang kayak nggak good grades lah. Pokoknya saat itu nilai gue jelek banget. Kayaknya lo buat jenjang karir juga dilihat di Brunei kan buat bola tuh nggak sih. Susah lo mau kalau one day lo mau nikah lo mau kasih anak lo makan apa bola gitu kan. Sampai segitunya gitu. Akhirnya aduh sama lah galau juga. Jadi gue harus memilih apa ya gitu. Terus akhirnya jalannya di musik pada akhirnya. Absurd sih sebenarnya perjalanan gue tuh absurd. Gue bisa bilang kayak gue nggak pernah latihan vokal atau gimana tuh nggak pernah gitu. Berarti gak kamu rencanain ya? Nggak gue rencanain gitu. Tiba-tiba ada aja jalannya? Gue hanya melakukan apa yang gue suka, terus Oke. akhirnya gue menemukan jalannya, kayaknya di musik ada nih jalannya gitu. Ih, keren banget. Keren banget loh, Keren the best banget. loh dia ini. Karena pasti susah gitu, nentuin jalan apa ya? Kita kan nggak ada yang tahu ya. ada Ke yang depan tahu. bakal kayak apa ya gitu. Iya. Besok aja nggak tahu loh, Pak, gitu, Pak. Bener, gitu. bener. Besok aja kita nggak tahu loh bakal. Kadang gimana. ada orang yang bilang, jadi orang tuh harus ngerencanain 5 tahun ke depan. Halah. Kamu nggak tahu besok. Kalau kamu Gusti gimana. ngendiko, tak petuk ya, tak jemput loh kamu gitu. Selesai kamu. Tapi keren Jas akhirnya memilih Keren banget. musik ya. Akhirnya musik yang menyelamatkanmu Musik, ya di musik sini. yang menyelamatkanku bener. The best. Tapi tuh dulu waktu sepak bola sempat cedera gitu nggak Jas? Gue malah yang lucunya saat gue lagi nyanyi, fun game, langsung cedera ACL di sini di Indonesia. Serius? Iya ACL. Akhirnya. Ya gue udah 2 kali operasi tapi belum sembuh. Ya ampun. Berarti masih nih sampai sekarang? Apa? Masih suka? Masih. Belum bisa nengkuk total. Udah 2018 sampai sekarang belum bisa. Deng. Tapi kalau Andy olahraga juga nggak Andy? Ada olahraga kesukaan juga nggak gitu? Enggak. Enggak. tapi kemarin aku lihat dia lagi posting main pingpong loh kemarin. Iya. Keren. Aku sering main pingpong sama cowok aku. Itu kayak cuma main-main doang sih, kan di kafe-kafe sini ada kayak biasanya nyediain meja pingpong gitu. Cowok aku di situ. Nah, dia kayak ajak aku main pingpong, dia punya raket pingpongnya. Ya udah aku main aja sama dia gitu kan kayak. Tapi aku tau-taunya kayak bisa lebih jago daripada dia gitu, padahal kayak baru belajar bentar. Gitu. Uneasy itu adalah salah satu single pertama yang rilis ya dari Andrea ya. Jadi itu debut song aku. Oke. Nah, aku rilisnya tahun ini Februari. Wow, keren banget. Februari tapi di digital Udah jutaan ya, udah Pak ya. jutaan ya. Sepuh. Ajarin dong, Ajarin dong. Senpai. Iya. Tapi keren banget Andrea. Sebenarnya lagu itu mungkin kalau ada yang belum tahu itu di nominasi AMI. Ami, betul. Ami. Nah itu sebenarnya kayak aku nggak expect juga sih bisa kayak di nominasi Nominated. seperti itu. Apalagi itu lagu pertama aku dan aku juga kayak agak ini membagongkan banget gitu loh, ini news yang sangat. Tatanya aku dikasih video di WhatsApp kan kayak, Andy congrats, terus aku kayak, hah congrats apa? Ternyata aku masuk AMI gitu kan, jadi aku kayak itu menurut aku hal yang bener-bener kayak aku apresiasi banget sama fans-fans aku. Mungkin ada yang dengerin lagu aku. Terima kasih Andreamy. Makasih banget sudah. Dreamy ya. Langsung Mbak, kita Iya. nobatkan hari ini. Iya. Thank you Andreamies. I love you guys. Wow, keren banget ya, keren banget. Tapi Andy, ceritanya gimana sih kok kamu bisa gabung sama Sony ya? Gara-gara apa sih dulu? Sebenarnya aku itu awal-awalnya itu udah kind of like nggak mau masuk musik lagi. Jadi aku itu Karena kenapa? aku dari kecil itu sebenarnya suka nyanyi kan. Iya. Dulu pernah les vokal dan segala macam. Tapi menjelang SMA kayaknya aku pernah audisi buat beberapa ajang kompetisi gitu. Oh. Terus aku nggak abis itu aku langsung retire gitu loh, kayak maksud aku mau kuliah terus mau cari kerjaan terus udah gitu aja gitu. Tapi tahu-taunya nggak tahu kenapa gara-gara aku pernah cover
lagu Billie Eilish Yes, di yang apa? Instagram. Padahal tuh kayak cuma video abal-abal doang yang kayak bener-bener covernya dibikin di iMovie dan itu juga instrumentalnya aku dapat dari YouTube dan segala macam. Yang I'm a bad guy itu ya bukan ya? Enggak, bukan. Jadi kalau misalnya nggak tahu nama lagunya My Future. My Oke, Future. My My Future. Future. Terus itu dilihat sama ENR Sony. Oke. Terus mereka itu nge-DM aku di Wow. Instagram gara-gara video itu. Padahal videonya juga nggak viewsnya nggak banyak gitu loh, nggak kayak yang beratusan juta atau gimana pun. Tapi tatanya mereka ngeliat di explore, mereka tertarik dengan suara aku, jadi mereka DM aku. Terus aku kira awal-awalnya ini DM hoax gitu loh. Oh, Iya, yang scam, scam. ya? Ada link nggak? Link Bisa WA? ya? Ada. Iya, linknya. Paling nikahan kalau sekarang Iya. Pak. Iya, Pak, ya. Biasanya kan ada link kayak mau jadi apa, mau jadi ini enggak apa kayak nanti disuruh bayar duit gitu loh. Aku kayak nggak tahu kayak maksudnya takutnya di apa kayak palsu Iya. gitu. Iya. Tapi ternyata pas aku udah selesai pas aku video call, aku kayak nanya teman-teman aku dan mama aku juga kayak aku reply gak ya gitu, terus bilang Itu siapa tahu ini beneran gitu kan. Itu beneran tuh Iya gitu itu ya. beneran. Terus kayak ya udah. Habis itu jadi deh aku masuk Sony, sign kontrak dan gitu ya. Gitu. Wow. Terus ketemu ini nggak? Ketemu apa musisi-musisi idola kamu nggak? Heeh. Enggak sih, soalnya kayak pas hari pertama aku itu sebenarnya sign di Sony itu bareng sama Aziz Hendra. Oh iya. Jadi aku itu ketemu dia, terus bener-bener kita itu kayak blank slate yang kayak bener-bener nggak tahu apa-apa. Terus kita kayak ini di mana? Terus ada kayak ada foto Isyana, ada foto Jazz, ada foto GAC gitu kan. Kita kayak wow, tapi kayak belum ketemu dari awal. Gue baru ketemu Jazz itu kayak Dia ngomong gitu gue berasa kayak tua gitu. Jujur. Sepuh. Sepuh. Nah ini beneran sepunya nih. Tapi kalian ketemu pertama di mana tuh? kita Event deh kalau nggak salah ya. Iya, Bukan YTTA nyanyi ya? di mana gitu? YTTA. Oh iya ya TTA. YTTA. Itu yang tahu-tahu aja itu program Sony. Oh konser ya itu kalau nggak salah ya? Iya. yang Konser tahu aja. intimate Yang gitu tahu ya? aja. Bener. Iya, iya, Kemarin iya. kan kita udah bikin di Jakarta. Heeh. Terus semua tuh yang artis Sony yang baru juga. Terus akhirnya kita ke Bali. Tapi kayaknya kita YTTA bakal ada di Jogja nanti. Yeay, asik Yes. banget. Thank you Asik Sony. sih. Nanti kita Mantap. semua datang rombongan ke sini. Gas. Gas. Kalau gue ngomong berarti harus jadi tuh. harus jadi. Jadi. Gue udah Ayo, ngomong ayo, soalnya. ayo. Kita ngeliatin orangnya. Iya juga nih. Bentar, briefing dari mana tuh? Langsung beban dia. Tapi gimana first impression ketemu First impression. Jazz nih, gimana pertama gitu. kalinya? First impression ya. Sebenarnya gue awal-awalnya B gue aja ya ternyata. Bener aja ya. enggak sih. Sebenarnya gue awal-awal takut gitu kan, agak intimidating gitu karena kayak wah ini Jazz Hayat gitu kan. Gue gak pernah ketemu sama kayak artis gede gitu kan. Jadi kayak gue kayak ketemu Jazz kayak gue awalnya nggak kayak malu-malu ngomong-ngomongnya kayak cuma hai kak gitu. Kaking gue di Sony gitu. Aduh. Senior gitu. Yang masih nunduk-nunduk gitu kan. Tapi sekarang Karena udah berasa kayak tua kan. iya. Tapi emang iya kan Jay? Enggak, kok masih muda lihat aja orangnya. Tapi kayak gitu sih. Tapi sekarang udah kayak yo Jess, you know. Iya. Yo Jess. Hey bro. Karena orangnya ramah banget guys. He's so friendly. Gue antara semua, gue paling suka kalau dia manggil gue. Karena kan yang lain, kak, dia, Jazz gitu. Kayak, yo, Masa sih? kita seumuran, yo, gitu kan. Iya. Di antara semua yang baru-baru cuma dia, Jazz. Jazz, ini gue suka nih. Ini. Berarti gue kurang ajar dong. Gue kurang ajar guys. Dong, itu yang penting Oh, kayak iya. jangan ada kaknya. Enggak. Itu emang gengsi aja. Enggak gengsi Gue ya. gak suka dipanggil kak sih, jujur. Oh wow. Terus akhirnya perjalanannya sampai sekarang ketemu Jazz nih ya. Udah pernah manggung kemana aja kalau Andi? Bareng sama musisi-musisi dari Sony ataupun sendiri mungkin? Ada pengalaman-pengalaman aneh nggak? Aku baru manggung di Jakarta, di Sarinah waktu itu. Oke. Terus di Bali yang YTTA. Oke. Iya, terus baru sini gitu. Baru Ya 3 teteh di sini nanti. Iya, YTTA di sini juga nanti aku ikut ya. Di highlight. Ikut ya. Gak boleh gak ikut. highlight. ya. Kalau Harus Andy, ya, sini. nih, kalau Andy nggak bisa nggak, karena dia di Jogja. Iya, gak mungkin gak sih? Tapi ya TTA ada hostnya nggak ya? Kayaknya belum ada ya, Kayaknya Iya. belum ada MC-nya ya. Itu kosong, kita kosong. udah Kita kosong. sih.
Harusnya ada sih, harusnya. Iya. Harusnya ada ya. Harusnya ada ya Jose ya. Harusnya iya. ada sih. Iya, Thank you ya Andy ya. Tapi ada nggak pengalaman sejauh ini, pengalaman mungkin perform tapi yang aneh-aneh gitu, yang unik-unik lucu-lucu gitu. Ketemu sama Dari tiga tempat udah belum? ketemu sama fansnya gitu, ketemu Yang sama lucu. yang dengerin lagunya Andre, ada nggak sih? Sebenarnya nggak ada yang aneh-aneh sih. Atau via DM gitu? Via enggak sih, kayak menurut aku yang paling aneh itu, jadi kayak waktu itu ada kayak orang yang dulu pernah kayak ngajak aku ngedate. Oke. Terus aku kan mau manggung. Heeh. Terus aku kayak pernah nge-reject dia gitu, kayak maksudnya nggak mau, maksudnya kayak kayak gue nge-reject dia. Terus dia nge-DM aku, dia katanya pengen nonton, tapi kayak tiba-tiba banget nge-DM-nya gitu. Terus aku kayak sebenarnya aku nggak mau ketemu dia lagi, tapi kayak tapi dia mau nonton aku, jadi kayak alhamdulillah dia mau nonton gue gitu. Jadi gue juga apresiasi gitu kan. Tanpa sepengetahuan Andrea ya. Iya. Kita sudah mempersiapkan someone special hari ini. Hah? Siapa? Akan kita datangkan Aziz Gagap. Silakan masuk. Nggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada ya? Kena lagi. Kira gue beneran lagi. Tapi kalau Jess pernah dapat Ada nggak Jas? sesuatu hal yang lucu nggak waktu manggung gitu dari Dicubit-cubit fans? gitu. Iya. Ini gemes banget. Gini, kalau gue so far sih menyenangkan ya. Mungkin Menyenangkan, kalau Mas. ketemu yang lucu tuh gini, ketemu orang misalkan, yuk kak pengen foto, aku hamil, let's say gitu kan. Terus akhirnya, iya aku hamil. Oh iya ayo mari kita foto. Boleh pegang nggak? Boleh pegang perutku nggak? Gitu. Gue kayak, hah? Gimana caranya gitu. Dari belakang Ya. lagi masak Tapi- apa cantik. Masak apa Tapi- cantik. Iya, dilus gitu kan. Tapi kayak, tapi suaminya ada di sebelah gitu. Kayak nggak apa-apa nih gitu. Tapi nggak apa-apa nih. Iya nggak apa-apa. Gue masih belum mengerti itu sih Terus sebenarnya. pas megang perut gitu, iya nah ini papa yang pegang gitu. Biasanya kalau megang perut yang nendang bayinya, ini suaminya yang Suaminya yang nendang. Apaan? Simulasi. Oke. So, ada lagi nggak? Ada lagi ya? Ada lagi, Lucu-lucu ada. kayak gitu. Terus so far kalau manggung yang nggak bisa gue lupain tuh gue pernah sekali manggung acara pensi kalau nggak salah. Acara pensi. Oke. Jadi mereka tuh kayak, oke Jess nanti pas satu terakhir, Yes. itu bakal ada fireworks ya. Oke, Jadi lo baru. ada munduran, ya udah oke gitu. Jadi kalau lagu terakhir itu pasti lagu gue yang dari mata kan. Dari Oke. mata. Jadi fireworks itu ya mungkin anak sekolah kali ya, fireworks ke atas tapi panggungnya itu karpet. Oh, oke. Coba kita reka ulang ya. Jangan dong, jangan Karpet. direka ulang. Karpet, saya kira karpet kebakar. Jadi mulai ini kan. Terus gue sambil nyanyi dari matamu lagi sambil ini. Sambil apa? Kebakaran, Iya. Apar kali. Dari Itu gua masih- matamu kesurupan. Jadinya gitu Pak dia Pak. Orang-orang tuh kayak gimmick nih kayaknya emang koreo gimmick. kayaknya. Koreo kali ya. Padahal memang kebakaran beneran tuh. Dia kebakaran beneran. Oh wow. Tapi itu sambil nyanyi. Apa? Sambil nyanyi mau nggak mau kan kebakaran nanti. Udah mulai Kru juga nggak ada nyala. yang lihat. Kru itu nggak ada yang lihat juga. Ada cuman nggak berani untuk maju kali ya. Mereka juga nggak expect itu karpetnya bakal kebakar. Iya, nge-freeze moment ya, sedangkan Jess di atas panggung. Gimana nih? Itu keringetan bukan karena grogi. Tapi ini kebohongan piye gitu. Deg-degan ya, deg-degan banget. Oke, kita balik lagi ke Andy ya. Tadi apa namanya? Udah bawain lagu yang berjudul Easy. Anisi terus tadi bawain apa? Untitled ya, Untitled. dari Malik ya. Malik. Kenapa jatuhnya ke lagu itu kenapa? Malik Ada- and the Tong Tong Ada ya. Itu Malik Tong Tong. Kenapa milih lagu Untitled? Uncensored, Hah? untitled. Untitled. Aku bawa lagu untitled tadi karena nggak tahu, aku kayak suka aja, aku suka dengerin di mobil lagunya, terus kayak menurut aku kayak emang lagi vibes cafe, you know what I mean? Ya, jadi kayak menurut aku itu kayak adem gitu sih, kayak I don't know, suara aku juga menurut aku cocok sih sama lagu itu, jadi aku bawa itu sih. Iya. Kirain ada cerita lain di belakang itu. Nggak gitu. ada, jujur cuma suka aja lagunya sih, gitu aja sih. Masa Kalian emang sih? berekspektasinya apa gitu loh kayak gue. Oke, tanpa udah ketemu. Ya sepengetahuan. udah gimmicknya udah. Nggak ada lagi. Kita ngomongin tadi ngomongin pengalaman-pengalaman lagi ya gitu kan. Mau nggak mau kan
Jazz sama Andrea kan pasti ditonton sama banyak orang gitu kan, mau nggak mau punya karya gitu kan, ketemu sama orang-orang yang itu benar-benar strangers, orang asing gitu, yang dimana itu kalau di dunia maya kan raw banget ya, kita nggak Iya. bisa kontrol ya. Nah kalau Jazz dulu deh mungkin ya, yang dimana pernah hidup di dua negara nih, Brunei sama Indonesia. Yes. Nah ada nggak sih bedanya netizen sini sama Netizen ya? netizen sana? Wah, karena mungkin di sini lebih barbar ya saya rasa. Ya. Mungkin karena Serius lu. karena gini, karena populationnya lebih banyak juga Iya, di iya. sini kan. Populationnya lebih banyak. Iya, Kalau iya, Brunei itu kan not even 1 juta kan, nggak nyampe malah. Itu cuma 400.000 kalau nggak salah. Ya 400.000 benar. Oh, Populationnya ya. Oke. Jadi ada nggak sih yang ya itu kayak nge-DM lah, apalah gitu, yang aneh-aneh, bener-bener aneh gitu. Apa ya? Nyumpahin bapak gitu mungkin, Apa? yang nyumpahin bapaknya gitu, ada nggak sih? Pernah sih kayaknya dulu, itu udah lama banget. Tapi cuman kayaknya yang hal-hal kayak gitu nggak ngaruh di aku sih. Udah Aku lewat nggak- aja Karena aku ya? pernah nggak pernah gubris sama sekali gitu. Oh, Aku biarin oke. aja gitu. Nggak akan masuk ke otak. Nggak, katanya nggak bakal masuk ya, nggak Oh peduli. berarti Betul. kan memang secuek itu ya Aku orang? sih cuek itu sih, aku cuma suka musik. Udah, aku mau denger musik gue, silakan denger musik. Kalau ada yang kayak hujat dan segala macam nggak sih. Aku nggak bakal gubris lah sama sekali. Oh, oke. Tapi kamu pernah ada momen kamu gak percaya diri gak? Ada Misal nggak? sebelum manggung gitu. Sebelum manggung. Di awal iya, karena kan aku masih inget ya, aku masuk Sony itu 2014. Yes. Tentunya emang referensiku tuh musik-musik Indonesia pastinya. Terus pas waktu kesini nyampe tuh kan kadang ada acara TV atau mungkin beberapa event juga ketemu sama kayak ya artis-artis senior kan. Iya, Terus iya. gue masih baru banget nih gitu. Pasti kayak ngeliatnya, aduh nyanyi tuh ada nggak pedenya lah gitu. Ya. Oke. Padahal tapi pengen belajar gimana ya gitu. Tapi aku mengalami proses itulah gitu. Ya 2 years lah, pasti ada momen itulah. Ada ritual-ritual Ada ya? khusus nggak? Oh, iya. Kayak misalkan sebelum manggung muntah dulu gitu. Lompat tali mungkin, Oh, keringetan ya. Enggak sih, so far enggak. Cuman gue nggak bisa sebenarnya kalau sebelum nyanyi itu 1 jam sebelum baru bangun. Yang paling penting nyanyi itu tidur sih. Oh. Tidur itu harus cukup lah. Paling enggak ya 7 jam 8 jam gitu. Oh iya. Sama jangan pernah untuk merasa puas mungkin ya paling. Iya. Karena, Oke. karena menurut gue nanya ke orang kayak misalkan gimana sih buat nggak nervous misalkan. Yes. Itu tuh nggak ada ritualnya, nggak ada formulanya. Jadi caranya adalah kita harus mencoba kayak panggung ke panggung mungkin ya. Iya, Udah mungkin 20 panggung, kayaknya gue jelek deh hari ini. Iya, Gimana ya besoknya gue pengen lebih lagi gitu sih. Learning by doing ya. Ya, learning by doing. Gue Learning by agree doing. sama itu. Nggak ada guidebooknya soalnya Nggak ada, kehidupan. nggak ada. Oh kan? iya, Benar, nggak ada benar, guide-nya benar, berarti ya. Tapi kalau Andy Gimana? Ada nggak ritual-ritual khusus nih? Akhirnya kan mungkin akan banyak panggung nih besok nih. Suka nervous nggak itu? Aku sih ritualnya biasanya minta kasih sayang dari pacar aku atau enggak kayak dari mamaku. Oke, yang mana pacarnya? Minta Tunjuk. good luck gitu. Good luck, love you gitu. Kayak jadi nanti langsung semangat gitu. Enggak Oh. sih. Kayak gitu sih. Tapi paling juga kayak nggak tahu sih, aku nggak ada ritual sih, aku kayak langsung gas maju gitu kan. Oh, Ya gitu iya, sih. iya. Ya sama kayak Jess lah, nggak ada hal-hal yang spesifik yang aku lakuin. Aku juga baru banget kan, baru mulai bermanggung dan bermusik juga. Jadi ini semuanya itu baru buat aku. I'm still trying to find myself on stage, find my confidence. Karena jujur aku tadi aja gugup gitu loh. Kayak setiap kali aku manggung masih gugup banget. Kayak, gimana nih kalau orang-orang kalau aku salah nada atau enggak kayak suaraku jelek gitu kan, nanti kan Notice nggak ya gitu iya ya? notice gak ya, pada bilang aku jelek gak ya gitu loh, atau enggak kayak gak deserve gitu atau something kayak. Jadi ya banyak banget pikiran dan anxiety dan gitu pun. Tapi kayak kalau misalnya gue nyanyiin udah langsung hilang sih, lebih Gas aja kayak lah ya. kepikirannya ya gas aja sih. Tapi bagi waktu kamu buat nyanyi sama kuliah gimana tuh? Nah itu dia, gue juga nggak tahu sebenarnya. Itu kan lagi kuliah nih. menarik Iya, juga tuh. Itu menarik sih karena Semester berapa nih berarti sekarang nih aku udahan? semester 5 sekarang. Tuh, Iya. biasanya ada magang-magang gitu nggak sih? masih ini angkat-angkatnya tuh semester 5 tuh. Iya, ini gue lagi sibuk banget sih sebenarnya. Kayak jadwal gue itu gue ada kelas malam, terus harus kumpul sama anak-anak angkatan aku, ada kayak kerja bareng, kelompok ya gitu kerja ya? kelompok. Nanti Kerkel? aku, iya, Kerkel ya? Kamu kerkel apa japok? Gak tahu apa ya, Singkatan yang mana yang kamu gunakan? Kerkel apa japok? kerkel sih. iya. Gen Z. Gen Z, Pak. Tapi ya gitu sih. Aku sih biasanya kalau
cara manage waktu itu, aku bilang ke manajer aku di Sony, PIC aku kayak, aku di jam-jam segini kelas. Nggak boleh diganggu Ada rapat juga. jam segini, ada ini di sini. Kalau misalnya mau promo atau mau workshop atau mau gimana, please jangan di waktu yang ini kayak gitu. Karena Sony Oke. itu juga dari awal dia itu memprioritaskan education aku. Kayak kamu abisin dulu deh kuliah kamu gitu loh. Kayak kamu ini dulu, nanti baru kamu fokus musik. Tapi kamu harus fokus 100% gitu. Jadi kayak aku ya gitulah switch on and off gitu kan. Kadang capek sih, tapi kayak this is the hustle life man, you know. Hustle life. Hustle life. Gua agree sama itu. Hustle club, hustle Yes, culture. hustle life bro. Yoma. I gotta hustle man. Yoi. Normal Pak, cancer. Oh, Cancer. Oh kok tahu sih kok Cancer? Aku Cancer ya. Juli. Oh, Juli awal ya. Juli 3. 3 Juli. Kon keras kepala Pak. Bener, Kalau idealis pokok orangnya. Ini, iya, pokoknya harus ini. Bener, perfeksionis juga ya berarti ya? Iya. Cengeng juga. Oh, cengeng. Cengeng. Kelihatan bakoh di luar. Emotional, Iya. Kelihatan kokoh di luar sebenarnya gitu. Kalau Jas kan apa? Pisces ya Jas ya? Aku Pisces ya. Pisces. Pisces gitu. Cocok loh Pisces sama Cancer. Coba bikin lagu duet deh. Ada rencana Ada nggak? rencana nggak sih? Kebetulan cewek gue Cancer sih. Iya kan? Cewek gue Cancer. Iya kan? Cocok banget soalnya Oh. Cancer sama Pisces itu. Apalagi kalau udah teammates. Wah. Oh, enggak ada rencana tag team buat main Smackdown. Enggak, belum. Kan cocok ya. Tapi zodiak yang menurut kamu nggak banget deh orang apa? Buat kamu masing-masing Buat dia, nih, masing-masing. Ada nggak? Masing-masing nih. Sorry nih ya, ntar ada yang tersinggung sini. Selainnya Gemini ya. Oke. Selain Pengen bilang Gemini Itu juga. gue pengen Gemini gue. kenapa? Kenapa? Iya, karena mantan gue dulu, gue 5 tahun sama Gemini. Jadi udah tahu. Oke. Singku mulu. Menyesalkan Anda mantannya Jas, mana kameranya? Ini dia. Kan? Menyesal sekarang. Tapi dia juga ngakuin gitu. Maksudnya Oh, ngakuin, gitu. gak tahu kayak gue tuh suka apa ya, perhatian gitu. Misalkan kalau ada 5 ya nggak apa-apa, gue kan ladenin aja semuanya gitu. Oh my god. Oh my Wow. Tapi kalau Cancer? Kenapa Cancer? Apa? Saya pasti zodiak yang paling aku gak suka. Sebenarnya Gemini, tapi next in line itu mungkin orang-orang Libra. Kenapa? oh iya. Libra. Saya Libra. Tapi kenapa? Kenapa? Karena flirty ya? That's me. Kalau pacar kamu sekarang apa? Aquarius. Oh. Sebenarnya itu juga nggak cocok sih sama aku. Wow. Tapi we make it work. We make it work. Iya. Ya, Tapi nggak semua, balik lagi. Iya, nggak semua. Iya, benar. Nggak semuanya. Nggak semuanya. Jangan dipercaya. Zodiak kan cuma teoritis Musrik, doang ya. betul. Tapi Teori. in person kan orang beda-beda Iya, personality-nya Ya gitu. tapi 95 works. Enggak. Bercanda. Aku Udah, ikut paling keren. udah. Oke, lanjut. Nyanyi kali ya? Ini kalau kanca muda mau tanya-tanya boleh ya? Boleh dong. Boleh ya? Boleh ya? Boleh Nih dong. kanca muda yang ada di sini ada yang mau ngobrol-ngobrol, ada yang mau tanya Ada yang nggak? mau tanya nggak? Tadi yang nyanyinya percaya tadi udah. Aku takkan kemana-mana. Nama saya Leon. Yes, Leon. Halo, Len. Mau nanya ke dua-duanya boleh? Boleh. Boleh dong. Oke, ke Just dulu. Ya, oke. Kira-kira bakal menggelar konser dalam 2 tahun, dalam beberapa tahun untuk menggelar konser gitu. Kira-kira ada rencana nggak? Konser, babi konser untuk sendiri gitu, konser tunggal gitu. Oke. Kayaknya kalau bicara konser kan kita kan ada skala kecil, skala gede mungkin ya, karena ini kan merupakan 2016 8 tahun aku berkarir ya. Jadi kayaknya emang harus ada konser sih, tapi kayaknya di awal tahun depan. Karena aku juga working on an album sekarang, album ketiga. Jadi di awal tahun depan sih pengennya di Jakarta ya. Akan bikin pasti. Oke, terima kasih. Thank you so Lanjut ke Andrea. Kira-kira bakal rilis album dalam waktu berapa lama lagi kira-kira? Waduh. Wih. Ditembak ya, mainnya ditembak nih. Mungkin masih lama ya. Aku mungkin setahun lagi lah gitu kan. Give it time. Aku baru lagu kedua, mungkin aku bakal rilis single lagi, EP. Oke. Baru abis kalau misalnya udah ngerilis EP, mungkin aku ngerilis album. Gitu. Album ya? Iya, kayak gitu. Oke. Oke. Aku soalnya dari dulu
penasaran banget. Iya. Dengkul kamu tuh kenapa ya kemarin disuntik itu? Aku pengen tahu. Karena Oh. dengkul aku juga sakit. Oh iya, jadi Iya. di 2018 aku ngalamin cedera ACL, ACL, jadi bagian ligamennya putus. Oh. Gitu, karena kan dia tidak, gini, ligamen itu tidak akan rekonstruksi. Jadi the only way untuk berolahraga lagi mungkin mau impact sport ya, mau nggak mau harus dioperasi. Jadi diambil dari bagian, adalah beberapa bagian itu diambil untuk dicengkokin lagi ulang Dicengkok gitu. ya? Ya dicengkokin. Itu ya. apa? Dari basket atau sepak bola kamu? bisa Dari sampai sepak bola ya kemarin. Itu emang fun game katanya. Aku Tahu deg-degan kan? loh. Aku deg-degan sama lihat videonya tuh, ya ampun ini Ya, ya. apa ini? Itu sih. Jadi apa ya? Lagi proses pemulihan juga sih sebenarnya sekarang. Terima kasih ya, semoga Ya cepat terima sembuh kasih, ya. terima Iya. kasih. Ya. Halo. Halo, nama aku Caca. Mau tanya aja sih sama Andrea sama Jess. Kira-kira nih next mau kolaborasi sama penyanyi siapa sih kepengennya? Terus mau coba genre berbeda lagi nggak sih? Coba Andy dulu ya, Andy. Ladies first. Waduh. Ya, you go. Lu langsung lempar ke gue gitu ya? Just perlu waktu berpikir Lagi soalnya. mikir ya? Iya. Mungkin aku kolaborasi sih, aku next song planningnya itu mau yang lebih, lagu yang lebih calm dan lebih Oke. kayak R&B dikit. Jadi mungkin aku bakal collab sama artis Indo yang juga di dalam kategori R&B. Aku gak bakal tahu siapa, tapi kayak mungkin ya. Siapa tuh tadi tuh bisik-bisik Mungkin tuh? di dalam label, mungkin teman dalam label aku, mungkin di luar juga. Tapi itu sih hintnya. Dan mungkin juga nextnya itu aku bakal collab sama penyanyi atau rapper dari kategori hip hop Indonesia. Oh, Oke. Ramen Girl ya. Woman girl. Mungkin nggak tahu. Hit me up. Kalau Jazz belum tadi Kalau belum jawab. kalau ngomongin kolaborasi sih sebenarnya kemarin di album kedua aku sempat kolaborasi juga sama band kan Lala Huta kemarin. Oh iya. Terus kolaborasi kemarin tahun ini aku lagi banyak ini sih beberapa lagi nulis lagu buat orang juga gitu. Nanti aku bikin lagu buat Cakrakan juga gitu. Nanti ada 2 lagu di album terbarunya dia gitu. Aku baru spill di sini nggak apa-apa kan ya di sini. Nggak apa-apa. Terus kalau memilih untuk genre, aku udah di album kedua tuh aku pas pandemi banyak eksperimen banget sebenarnya. Jadi aku cobain kemarin tuh ada ballad juga. Tapi sekarang kayaknya aku pengen kembali lagi ke rute yang pertama nih. Kayaknya lebih cocok di aku lah gitu. Kalau the kolaborasi roots ya. mungkin sama penyanyi-penyanyi yang sekarang kayaknya sama yang Gen Z mungkin aku pengen It Gitaf kali ya. Jadi biar aku juga nggak kelihatan tua-tua banget gitu mungkin ya. Itu sih, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Thank you ya. so Terima much, kasih, terima terima kasih. kasih. Thank you ya, Tanya dan Mas. ikut Bagus. ngobrol bareng. Bener. Rencana berarti awal tahun depan ya? Pengennya awal Pengennya ya? tahun, iya. Pengennya ya untuk bikin konser tunggal ya? Rebutan venue berarti. lagi pengen nyari sih, lagi Lagi pengen pengen nyari nyari. venue ya. Mungkin di Jogja mungkin ada. Di sini. Ah. Ada rekomendasi mungkin tempat-tempat yang boleh dibikin. Gitu. Tuh coba siapa? Bagaimana rooftop Jeronimo FM? Lebih intimate aja kan. Lebih intimate lagi tuh ya kalau di situ tuh ya. Wow. Itu Oke. tadi. Tapi Andrea, tadi kan kamu katanya pengen ngerilis single lagi, terus habis itu baru EP, baru album. Ada rencana pakai bahasa Indonesia nggak? Untuk bener tuh. selanjutnya. Sebenarnya sih aku bisa sih fleksibel. Tapi aku soalnya kalau misalnya nulis lagu, aku kan nulis sendiri biasanya. Tapi bareng-bareng mungkin ada yang bakal sendiri nanti. Dan aku lebih forte-nya itu nulis lagu bahasa Inggris. Nah, gitu. Oke. Jadi kalau misalnya mungkin kalau lagu Indo harus ditulisin sama orang lain atau enggak kayak dibantu tulis. Jadi kayak for now aku nggak tahu sih. Tapi aku fleksibel banget gitu. Tapi kalau misalnya bahkan lagu Indonesia bakal di genre aku gitu loh. Kayak masih Iya. Tapi berarti kan kalian berdua kan juga Apa, Pak? sebagai penulis lagu ya berarti ya? Ya. Iya. Produser juga nih Jazz, Pak. Produser juga kan? Iya. Jazz kan? Nah pernah gak sih kalian itu bikin karya atau lirik nulis gitu dari sebuah karya yang mungkin kamu tonton, kamu baca? Oh iya, ada nggak inspired Ada by gak sih gitu? inspired by kayak gitu? Kayak misal nonton film gitu, wah ini Wih, asik keren nih. Keren nih, Jadi atau lagu mungkin ah. baca buku gitu. Ada nggak? Ada gak sih? Atau
nantinya bakal gitu mungkin. Tapi kayaknya kalau aku sih enggak ya, maksudnya kalau baca atau gimana, tapi mostly kayak ke pengalaman pribadi aja gitu. Atau mungkin cerita dari teman-teman juga gitu, kayak sebelumnya dari Mata tuh juga sebenarnya kan dari ini ya, bercandaan teman-teman dari matamu gitu. Sebenarnya kan dari itu. Gitu. Orang-orang Jogja relate banget itu, Iya. dari matamu Iya, ya tapi kan? Nyo. Gitu. Tapi seru sih, maksudnya aku baru merambah ya ke producering juga gitu. Aku ngerasa kenapa why not nggak mencoba sesuatu yang baru gitu. Oke. Explore, kan aku pop ya. Jadi Iya. explore kayak aduh ngeliat Cakra, oke Cakra lagunya begini. Coba Cakra enak gak ya lagu ini. Tapi aku sangat-sangat senang dia suka gitu mau pakai juga buat albumnya. Oh, berarti belum rilis ya kan? Belum, tapi udah take. Insya Allah tahun Judulnya depan. apa? Aduh. Itu tadi nggak bocor Pak. Nah, itu tadi judulnya. Aduh. Gitu. Judulnya aduh. Judulnya aduh. Aduh. Tapi kalau Jazz kan juga sempat rilis lagu bahasa Inggris juga ya. Iya. Apa? Cause you're my side. Oh, Shadzi ya, dua bahasa sih. Itu lagu ciptaannya 420 ya, Ari Lesmana sama ya Andi kemarin. Itu project inilah, project pas pandemi lah gitu. Mencoba gitu kan. Mencoba sesuatu yang baru. Iya juga ya. Ya, explore. Dulu pas pandemi, Andy kelas berapa berarti? Kuliah. Pak. Waduh, SMA kelas 2 baru mulai pandemi. Terus pas aku kuliah semester 3 mungkin baru selesai pandemi. Bukan nggak selesai sih, sebenarnya masih ada yang COVID ya. Tapi kayak udah mulai redanya pas aku semester 3 kayaknya. Ada ngerasa ini nggak sih kayak ya perbedaannya gitu? Banget sih. Kan dulu kelas aku kan online nih semua ya, maksudnya nyantai gitu kan. Kalau misalnya aku pakai baju tidur juga nggak bodo amat kan, kayak gurunya juga nggak bakal lihat kan, bisa off cam gitu kan, bisa tiduran pas lagi kelas. Aduh, enak banget, tinggal tidur, tinggal jalan keluar mau makan. Tapi sekarang lebih nguras ini sih energi gitu kan harus ke kampus. Harus ke kampus. Iya, harus kampus setiap hari gitu. Jadi aku generasi COVID gitu, yang belum terbiasa gitu. Makanya sekarang capek gitu. Ketemu orang lagi ya kan, wah Ketemu energi orang, drain iya. lagi gitu ya kan pasti kan. Iya. Belum kalau orangnya nyebelin. Iya, kayak kita. Oh iya betul lagi. Oke, mungkin sebelum akhirnya kita lanjut lagi, nanti bakal perform lagi ya terakhir ya, Jazz ya. Aku bakal perform lagi ya. Jazz bakal perform lagi ke kita masuk ke ini deh Pak, apa namanya? Apa? Mimpi besar dari seorang Jazz dan juga Andrea. Dimana musik nih kan bisa dibilang adalah tadi di awal adalah sesuatu yang menyelamatkan kalian juga gitu kan di sini. Kalian tetap pengen bisa berkarya, pengen tetap bisa hidup juga mungkin ya. Karena musik gitu. Nah, mimpi besar kalian sebenarnya dari musik nih apa sih? Kalau dari aku sih apa ya, pengen terus belajar ya. Maksudnya di musik itu bukan hanya ya jadi nyanyi gitu, ada banyak lah gitu kan. Jadi kalau mimpi besarku aku pengen bikin konser, ya mungkin konser tuh biasa ya, aku pengen bikin konser. Tapi kalau bicara ke depannya, kan aku kan dari Brunei juga. Jadi dari Brunei itu emang punya talenta-talenta hebat juga, tapi susah lah gitu karena kita nggak ada industrinya gitu. Ya, jadi aku pengen mensupport mereka aja sih, biar mungkin mereka punya karya tapi bisa masukin ke seluruh digital platform, dan mereka juga ya bisa punya royalti lah, merasakan itu. Karena mereka belum mungkin tidak tahu knowledge-nya ya, kalau aku lihat gitu. Knowledge-nya kita harus pengen bikin sesuatu lah. Pengen bermanfaat buat orang lain itu sih. Wow, udah wes, tepuk tangan Tepuk dulu dong tangan buat Jazz dong, dong. Asik The banget, keren. best, Kalau the Andrea gimana Andrea? Mimpi besar kamu nih, apalagi hitungannya adalah kamu baru nih ya. Bisa dibilang tadi aku baru Newcomers. aja. Wah, newcomers. Gitu. Newcomers nih enggak. Coba. Aku mungkin mimpi besar aku itu, aku juga mungkin similar sama Jazz ya. Mungkin aku juga pengen perform di konser, even though it's not konser aku sendiri, bisa kayak konser dimanapun gitu kan. Mungkin aku mau jadi headliner di sesuatu festival atau kayak gimana, itu big dream aku, karena aku pengen mencari confidence aku buat manggung dan juga cari stage presence gitu kan, bisa interaksi sama audience dengan baik, dan nyanyinya kayak free spirit aja lah, kayak maksudnya nggak peduli aku gimana ya, maksudnya kayak peduli sih tapi kayak gimana ya, lebih ke confident aja gitu kan. Ada that I know that my fans are gonna be there for me, and like
I'm performing for them and everybody is gonna enjoy it kayak gitu sih. Oh. That's my big dream gitu sih. Oh. Keren. Tepuk tangan dong, dulu sekali buat lagi Andrea. dong. Kalau ini kan selama cek. Selama ini kan kalian menciptakan lagu gitu kan. Terus mungkin berharapannya ada orang yang relate dengan lagu itu juga gitu Benar. kan. Nah, ada nggak kalau buat kalian sendiri lagu atau musisi yang itu menyelamatkan hidup kalian? Ada nggak lagu atau musisi yang wah gara-gara lagu ini aku jadi terus semangat Iya. berkarya, gara-gara lagu ini aku jadi peletik ke-trigger gitu. Iya, ke-trigger. Oke, kalau dari aku sendiri sih mungkin susah ya untuk bilang satu lagu gitu. Karena kan pas di Brunei itu juga emang kita itu punya ini ya, kayak siaran-siaran Indonesia yang ada di sini itu semua tontonan kita juga pas di Brunei. Oh iya. Musiknya semua lah gitu. Jadi kalau ngomongin cuma satu lagu tuh enggak sih. Karena aku sama Oma aja nonton sinetron. Oh wow. Oma, iya. Favoritnya apa tuh waktu itu? Apa? Favoritnya apa tuh waktu itu? Cinta Fitri. Oh my Iya. god. Oh my god. Itu aku masih ingat sampai sekarang sih. Iya, Kayak iya. Jess boleh nggak fotoin Tunggu Wisnu pakai HP-nya dia N95. Itu kayak pas waktu udah di TV itu udah pecah-pecah tuh semua tuh. Aku masih ingat sampai sekarang. Jadi setelah itu kan pasti ada musik, acara musik, terus paginya ada dahsyat dan itu nonton gitu kayak seru ya kayaknya ya. Terus akhirnya bisa punya kesempatan untuk di sini sih aku senang banget tentunya. Oke. Itu kalau dari jazz ya. Iya. Semua, hampir semua ya. Hampir semua. Hampir lagu. semua, maksudnya ya name it lah. Pada saat itu ada band banyak kan kayak ada Samson, Massive, Peter Pan. Peter Pan dan juga tuh jadi apa ya? Anak-anak band di Brunei itu juga pasti mereka tuh referensinya mereka gitu. Bergitar. Itu kalau Oke, jazz. itu kalau jazz ya. Nah, kalau Andrea nih yang udah Andrea di Indonesia dari lahir ceprot nih mungkin ya. Coba ada nggak tuh? Atau musisi yang atau lagu yang wah gara-gara lagu ini nih gitu. Mungkin gak lagu sih, tapi musisi. Aku sebenarnya karena aku anak muda ya, jadi kayak Sama. ini Kita kayak- semua berempat sama. Iya, kita Oke. muda semua semua berempat nih. sama, muda Maksudnya, banget sama. Aku the musician yang menurut aku kayak bener-bener nge-inspire dan motivate aku banget. Itu kan tahun ini bulan lalu kayaknya aku baru nonton konser Nicky, terus Nicky Zevania. Oh, Nicky. Niki Zevanya. Terus Iya, dia iya, itu iya. kayak inspirasi aku dari dulu pas aku dia baru masuk musik gitu ya. Kan dulu dia pernah di Sony gak sih? Dia pernah di Sony. Kamu tau kan dia pernah Iya, Sony? dia pernah di Iya. Sony. Oh Jadi dari kayak masih waktu ini bahasa Indonesia ya Iya. lagu-lagunya ya. Nicky siapa di zaman Siapa sih nama namanya? Zevanya. Sebelum Nicky apa ya? lupa deh. Nicole. Nicole Zevanya. Nicole. Dia duo ya dulu ya? Apa? Dulu sempat Duo juga. juga kan, sempat duo kan Niki itu. Dulu zaman kecil, zaman di dahsyat. Itu Niki Sinten kali Pak. Ada pak. Pakai baju batik. Serius. serius, Pak? Serius, saya masih nonton itu dulu. Iya. Iya, jadi aku lewat dia karena dia juga bikin lagu-lagu original songs dia di YouTube. Dan dia juga orang Indonesia kan, dia juga bikin lagu-lagu bahasa Inggris. Jadi aku terinspirasi, kayak mungkin aku bisa nulis lagu-lagu bahasa Inggris dan bisa juga didengar sama orang-orang Indonesia gitu. Jadi kayak I think I can do this, karena I watch her perform live dan dia itu kayak bener-bener gimana ya? Dia itu kayak nggak tahu jago banget gitu loh. Iya, Anjir, iya, gila, iya, iya. kayak bisa nggak ya gue selevel dia gitu kan, kayak wah gila. Bisa Bisa dong. dong. Bisa dong. Bisa dong. Moga-moga Minta aminnya sukses. saudara-saudara. Amin. Amin. Ketik 1 untuk Amin. Postingan Facebook Pak kalau itu Pak. Terus. Ya jadi kayak sejak itu aku jadi lebih termotivasi buat kayak mau manggung-manggung lebih banyak biar terbiasa juga kan, tadi kata Jess learning from experience. Ya you can ever get this experience sih. Kalau misalnya lo nggak pernah manggung, lo nggak bakal bisa tau-taunya bagus gitu loh, ngerti gak sih? Jadi I bet she's done a lot of shows before. I bet everybody's yang udah seasoned singer seperti Jess itu udah manggung berapa ratus ribu kali gitu kan. Jadi menurut aku dengan banyak-banyakin aja lebih aktif bisa kayak gitu. Alright, Keren pokoknya banget ya. ya. Semoga tepuk tangan dulu buat mimpi-mimpi mereka. Yes. Semoga terwujud ya untuk Amin, Jazz amin. dan juga Andy. 106.1 Geronimo FM. The real sound of Jogja. Geronimo FM.